dari teman saya, coba deh katanya, kamu ikut sedekah aja ke RDAY, saya lihat di YouTube katanya ya. Pak Haji Dwi Susanto, kamu bisa nggak? Ini baca, lihat aja deh YouTube-nya gitu ya. Ini ada sedekah patungan potong sapi hari Jumat katanya. Kamu WA aja, coba cari yang namanya Pak Nur gitu ya Pak Haji. Atau Pak Haji Dwi Susanto, coba katanya. Ya udah, saya lagi bingung tuh Pak Haji, coba satu kali ya sedekah potong sapi. Pas itu saya udah coba satu kali. Doa saya semoga disadarkan anak saya gitu Pak Haji, dan kembali gitu. Kan saya WA ke Pak Haji, ingat nggak Pak Haji? Pak Haji, anak saya disekap. Saya jawabnya apa? Kata Pak Haji katanya, ini anak ibu dan anak kena santet, kata Pak Haji. Teman saya di Karawang juga. Udah pernah kesini temennya? Teman belum juga, karena belum. Dia juga tadinya mau ngajak ke saya ke sini, tapi berhubung dia kerja, waktunya terbatas. Cuma ini anak saya mau minta datang ke sini, mau ketemu. Anak ibu berapa? Anak saya ini satu Haji. Satu? Iya, satu. Awalnya kan setelah saya menikahkan anak saya, tadinya ini dinikahin, niatnya kan mungkin umurnya berapa? 21 tahun. Setelah dinikahkan, saya kira kan membantu baik gitu ya Pak Haji ya, maksudnya membantu saya juga jadi tenang gitu Pak Haji. Nah terus malah sebaliknya si anak lelaki ini nyekap anak saya supaya berpisah dari ibunya gitu Pak Haji. Anak saya tuh dibawa kemana terus tidak boleh ketemu saya gitu. Kamu udah nikah belum? Udah dinikah Pak Haji. Lah kok bisa kenal sama suaminya, dari mana, yang dari siapa? Dia kenalnya dari Instagram. Oh gitu. Iya. Nah setelah itu Pak Haji Instagram. Terus disekap. Cocok sama Instagram. Iya. Disekap Pak Haji setelah dinikah. Enggak, aku pengen kawin dulu, gimana ceritanya kok kamu mau? Udah pacaran 3 tahun. Oh, udah pacaran 3 tahun. Iya. Teman-teman saya juga. Oh, teman. Iya. Oh, ya udah pacaran 3 tahun berarti. Cuman awalnya baik, kenapa setelah menikah seperti itu? Gini Pak Haji, jadi menikahkan anak saya itu ada maunya, bukan menikahkan anaknya, tetapi ada yang dikejar gitu. Oh, apa yang dikejar? Ya itu Pak Haji, jadi mungkin karena dia anak satu-satunya, ya tahu sendirilah Pak Haji, pengen segalanya. Mungkin karena saya punya rumah atau gimana, pengen cara instan lah gitu. Dari pihak orang tuanya sudah tergiur gitu Pak Haji. Nah terus setelah dinikahkan, tiba-tiba saya tersadar gitu. Kan saya belum kenal RDAY ya Pak Haji. Saya tuh gimana bingung gitu. Nah terus kata teman saya, udah kamu tafakur aja, sholat tahajud, istikharah, minta petunjuk sama Allah. Emang waktu habis angkat nikah tinggal di rumah ibu atau langsung keluar dari rumah? Pas akad nikah tinggal di rumah saya. Berapa lama? Hanya 1 malam. Hanya setelah dinikahkan itu, besok harinya saya tersadar Pak Haji, aduh ada apa ya saya menikahkan anak saya, ada apa dengan anak saya gitu. Ternyata si anak laki-laki ini merasa senang sekali nikahkan anak saya gitu ya, ada apa gitu ya. Terus nggak lama terjadi keributan. Nah saya kan tidurnya terpisah dari anak saya ya, dia kan di kamar sebelah. Saya bilang, kok kamu menikah sama dia, kok saya merasa nggak bahagia, kok kenapa kamar saya bau gitu kan, sedangkan kamu senang-senang. Nah terus ini ada apa ya, saya bilang gitu Pak Haji. Setelah nikah kan dibawa tuh ngontrak, emang ada sedikit perdebatan gitu. Yang didebatin?
yang didebatin ini laki-lakinya sama anak saya ini bilang ke tetangga nih, katanya orang tua macam apa, katanya ibunya gila, katanya mau memisahkan anaknya gitu. Saya mau ninggalin aja ibu saya, dibawa anak saya tuh ke kontrakannya Pak Haji. Nah terus saya nggak boleh ketemu sama anak saya, bolak-balik. Kata teman saya, udah istihoro aja, tahajud, mudah-mudahan ada petunjuk dari Allah gitu kan. Nah terus setelah nikah itu terus kan pas itu dari teman saya, coba deh katanya kamu ikut sedekah aja ke RDAY, saya lihat di YouTube katanya ya, Pak Haji Dwi Susanto, kamu bisa nggak ini baca, lihat aja deh YouTube-nya gitu ya. Ini ada sedekah patungan potong sapi hari Jumat katanya. Kamu WA aja, coba cari yang namanya Pak Nur gitu ya Pak Haji. Atau Pak Haji Dwi Susanto, coba katanya. Ya udah, saya lagi bingung tuh Pak Haji, coba satu kali ya sedekah potong sapi. Pas itu saya udah coba satu kali, doa saya semoga disadarkan anak saya gitu Pak Haji, dan kembali gitu. Kan saya WA ke Pak Haji, ingat nggak Pak Haji? Pak Haji, anak saya disekap. Saya jawabnya apa? Kata Pak Haji, katanya ini anak ibu dan anak kena santet, kata Pak Haji. Ibu sedia nggak sedekah kasih makan anak yatim? Pak Haji, saya nggak kerja, gimana kalau saya ikut patungan sapi aja gitu. Saya minta anak saya kembali dan disadarkan. Ya udah, ikut aja kata Pak Haji. Kalau bisa datang ke sini kata Pak Haji, kan itu bulan Maret loh Pak Haji. Bulan Maret. Pak Haji, iya Pak Haji, mohon maaf saya belum bisa ke sini karena nggak ada yang nganter, terus PSBB juga kan. Saya selalu Pak Haji saya belum bisa gitu. Setelah saya sedekah potong sapi sekali, saya kan beberapa kali datang ke kontrakannya nggak bisa menemui dia karena dia disekap. Malah yang ada saya datang ke sana tuh disapron di satpam, di kampung satpam, dibilang ibu mau mencuri lah ini. Saya bilang saya bukan mencuri Pak, saya mau ketemu anak saya gitu ya. Nah seminggu setelah itu alhamdulillah tuh kan berbagai cara susah nemui ya Pak Haji. Akhirnya saya minta kakak saya bujuk anak saya karena mau puasa gitu, kamu harus minta maaf sama ibu kamu. Nah terus dia juga mau datang ke Pak Haji ke rumah. Tadinya kan susah Pak Haji datang datang sendiri gitu. Itu dinasihati sama kakak saya. Nah dari situ akhirnya dinasehatin, alhamdulillah sadar Pak Haji. Nah setelah sadar, saya telepon tante saya yang di Jakarta, coba bawa ke Jakarta gitu, ceritakan apa yang terjadi. Nah tante saya mungkin ada kelebihan juga ya, bisa melihat gini, oh ini anak kena santet. Pak Haji kan udah nyebutin di WA ke saya gitu. Nah ini pernikahan yang tidak wajar Pak Haji. Nah akhirnya alhamdulillah tuh sekali saya sedekah potong sapi Jumat, anak saya berhasil saya ini kan Pak Haji, yang saya minta sama saya minta kembali gitu kan ya. Ya udah. Padahal tuh belum masuk di grup ya? Saya belum tahu grup, saya masih kelimpungan Pak Haji, masih bingung, belum tahu ini apa. Nah setelah kesana kata teman saya, kamu harus yakin, teruskan aja ikut sedekah potong sapi Jumat. Saya tahunya hanya potong sapi Jumatnya aja ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Nah yang kedua, saya kan WA lagi Pak Haji, gimana Pak Haji, apa yang harus saya lakukan? Saudara-saudara semua sudah tidak bisa, maksudnya ini udah nggak wajar. Setelah dia sadar, dia cerita Pak Haji bahwa dia itu pas menikah bahwa saya setelah menikah sama dia kan dalam keadaan haid ya Pak Haji. Nah dari malam pertama itu setelah akad saya dipaksa buat melayani dia, sedangkan haid lagi banyak-banyaknya. Nah saya menolak, dia marah, katanya istrinya nggak berguna, dosa berperkara sama suami. Ya saya berpikir masa saya lagi kayak gini melayani dia gitu Pak Haji. Ya udah, dia akhirnya kasarin saya tuh, tapi saya tetap diam, nggak bilang sama ibu saya karena kan saya pikir udah menikah nggak boleh bicara sama saya. Ya udah, akhirnya 3 hari di rumah mama pindah ke kontrakan. Di kontrakan itu ya
semakin parah keadaannya gitu. Dia tetap kasar sama saya, terus saya nggak bisa makan apa-apa tuh Pak Haji, makan nasi, telur rasa bau got Pak Haji. Semua rasanya bau got. Setelah haid udah pun mau berhubungan sama dia, kok rasanya nggak mau, bau gitu badannya, bau. Lelaki itu juga badannya bau busuk. Nah, bau busuk. Iya. Terus udah gitu ya saya ngaku sama dia, terus saya bilang udah deh pulangin dulu saya ke ibu saya, barangkali saya ada dosa, saya mau minta maaf sama ibu saya. Nah dia nggak boleh pulangin saya, dikunciin semua rumah, nggak boleh kemana-mana. Seharian dari pagi sampai jam 4 sore, sampai nunggu dia pulang saya belum makan, kecuali nunggu dia pulang kerja dulu jam 4 baru saya boleh makan. Nah dia yang bawain itu. Terus udah gitu saya bilang saya mau ke ibu saya, barangkali saya sembuh. Dia bilang kalau kamu pulang sama ibu kamu, saya talak 1 kamu. Itu dalam keadaan 20 hari setelah menikah. Sebelum pulang ke rumah saya dia udah mengucapkan talak Pak Haji. Nah terus kan anak saya dibawa ke Jakarta. Setelah itu dibawa ke Jakarta, akhirnya dia sadar Pak Haji, dia cerita apa yang terjadi pada saat menikah juga. Melihat katanya laki-lakinya itu kepalanya babi katanya. Setelah pas akad nikah itu kok kayak babi mukanya katanya gitu ya. Pas foto buku nikah, terus foto-foto itu wedding gitu ya. Terus makan telur bau busuk, bau got, makan nasi bau got, makannya pengennya kentang, nggak mau makan nasi. Kata saya mungkin hamil. Oh masa mah kok hamil tapi haid gitu ya. Nah ternyata katanya kalau kata tante saya itu ya itu ada genderuwonya gitu kan ya. Nah terus kan Pak Haji bilang kan kena santet ibu dan anak gitu. Saya juga kena sih, tapi saya udah sadar ya Pak Haji. Nah terus setelah berjalan sebulan kemudian pas di bulan puasa mau hari raya, saya tanya ke Pak Haji ini sebaiknya gimana ya? Apa saya tayangkan ke pengadilan perceraian? Ya tayangkan segera kita sendiri atau pakai pengacara sendiri aja katanya, nggak usah bayar pengacara, uang pengacara itu pakai untuk sedekah aja, potong sapi setiap Jumat katanya, kita kembalikan musibah menjadi berkah kan gitu ya Pak Haji. Nah terus sampai sekarang saya ikut kan, saya selalu WA Pak Haji yang Roma Parahena, Pak Haji minta aminkan doa saya, amin kan gitu ya. Alhamdulillah sudah berlangsung. Tadinya saya mau mengajukan, bingung. Pertama udah mengajukan ke pengadilan karena belum waktunya, katanya nunggu 3 bulan. Nah, terus saya balik lagi. Pas saya balik lagi, saya ngajukan. Ternyata dia udah ngajukan duluan, Pak Haji. Iya, kata Pak Haji bagus itu, jadi lebih cepat kan ya. Jadi kata Pak Haji kan itu berbalik. Nah, pihak laki-laki yang udah mengajukan. Sekarang sudah berjalan dan sudah tahap akhir, pengadilan sudah menyetujuinya. Nah tanggal 14 besok itu ikrar talak Pak Haji, maksudnya supaya lancar gitu, dia bisa datang. Takutnya kan katanya dengar-dengar dia mau menggantung gitu Pak Haji. Kira-kira enggak ya, disedekahin. Iya. Tadi ijabin nih tahajud dulu kan anak lagi tahajud. Iya Pak. Habis tahajud nyela sebentar ijab sama anak yatim yang tahajud. Oh gitu. Tadi Bu datang jam berapa kesini? Tadi saya habis asar Pak Haji. Sampai sini? Iya. Ijab gak di masjid tadi? Belum. Kemarin kan saya maunya kemarin hari Jumat. Dia mintanya hajatnya 1 aja mah. Tolong sebutkan supaya tanggal 14 September besok berjalan dengan lancar dan dia bisa datang hadir gitu untuk ikrar talak gitu. Kemarin sih hari Jumat udah saya sebutkan itunya Pak. Datang sini. Tadinya saya maunya hari Jumat, cuma ini belum bisa. Oh, ya udah lagi ngurus skripsi. Iya. Hijab tahajud. Oh, hijab tahajud ya Pak Haji. Ini kan entah sholat dulu anak-anak. Iya Pak Haji. Ntar minta selah. Bisa. Bisa ya. Terus apa lagi? Ga